Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nastainul dari staf ahli MAPSI Divisi Sosma. Oke, jadi kali ini aku mau ngewawancara salah satu teman kita nih, yaitu yang bernama Ricky Adiputra. Mungkin kepada Ricky bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Saudara Tegar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ricky Adiputra. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Brawijaya, khususnya di program studi psikologi. Oke, baik. Oke, sebelumnya gimana nih Rick kabarnya kamu sekarang? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Sebaliknya nih gimana nih? Alhamdulillah sih, kan kita juga udah baru selesai UAS kan ya. Oke. Udah kalau begitu lanjut aku langsung lanjut ke ini aja ya, apa sih namanya, ke pertanyaannya aja ya. Oke. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan pertama, yaitu selain kuliah kira-kira apa nih kesibukan kamu saat ini? Oke, selain kuliah, kesibukan aku sih sebenarnya sama aja sih dengan bayanganku ketika aku di kampus nanti atau sekarang juga. Soalnya aku kan orangnya nggak suka nganggur atau nggak suka melakukan aktivitas. Jadi lebih suka melakukan aktivitas. Jadi selain kuliah, aku juga ikut di salah satu komunitas atau organisasi yang ada di Kota Palembang ini. Ini kan kebetulan aku dari Palembang, jadi ikutnya salah satu komunitas atau organisasi di Kota Palembang yang menaungi eh, beberapa disabilitas, terutama tunanetra. Jadi aku beraktivitas selain kesibukanku di kuliah, jadi aku sibuk juga atau beraktivitas juga di salah satu komunitas yang aku bilang tadi. Walah, oke, baik. Oke, mungkin jadi kamu untuk saat ini nih kamu lagi sedang berada di organisasi di Palembang itu ya, organisasi apa sih namanya, organisasi kota berarti ya? Iya, benar. Oke. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan kedua aja kali ya. Mungkin kira-kira nih, apa mimpi dan cita-citamu untuk kedepannya? Sebenarnya simpel aja sih, mimpi dan cita-citaku, dan mungkin semua orang juga ingin mungkin nggak ada yang lain. Yang aku inginkan hanya kalau bisa bermanfaat untuk diriku sendiri dan aku juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Jadi maksud dari mimpi dan cita-citaku itu bermanfaat dalam arti banyak, bukan dalam arti sempit saja. Misalkan aku dapat membantu orang lain dengan eh, aku saat ini kan berkuliah di Universitas Brawijaya khususnya psikologi, siapa tahu pelajaran atau ilmu-ilmu yang telah aku dapat berguna untuk diriku dan orang lain juga. Bisa juga dari aspek yang lain. Oke, baik. Jadi cita-cita kamu saat ini kamu ingin berguna bagi dirimu sendiri, keluarga dan juga orang lain ya. Ya, Oke, gila, mantap. Oke, mungkin untuk berikutnya nih, bagaimana sih cara kamu dalam motivasi diri untuk meraih cita-cita dan mimpimu saat ini? kalau saya lebih suka untuk menjadikan diri saya pengalaman yang terlebih dahulu menjadi pelajaran ataupun pengalaman yang orang lain miliki yang saya tidak dapatkan. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri saya dan orang lain itu saya ambil pelajaran dan saya jadikan motivasi untuk saya agar lebih semangat lagi, agar dapat lebih baik lagi. Jadi pada intinya motivasi saya nggak ada kecuali pelajaran dari pengalaman aja sih sebenarnya yang dapat memotivasi saya agar lebih baik lagi. Oh, jadi kamu memfokuskan pada pengalamanmu sebagai sumber dari energi kamu ya untuk Ya, dalam benar. meraih dan menggapai cita-cita. Gila, keren. Oke, mungkin berikutnya nih, kira-kira bagaimana sih cara kau menyikapi adanya stigma yang kurang baik dari masyarakat mengenai kaum penyandang difabel? Kalau saya menyikapinya ada sisi positif dan posisi negatifnya. Positifnya ya eh, kita jadi lebih semangat lagi. Mengapa? Karena nggak semua orang yang eh,
dihina, atau kan pada saat ini yang jadi keluhan teman-teman disabilitas termasuk juga saya, stigma negatifnya kan. Misalkan ketika kita mau bepergian, ketika kita mau, contoh yang singkat aja lah, ketika kita mau belanja atau gimana, kan kalau melihat teman-teman disabilitas ya anggapan mereka palingan dikasih uang, palingan gimana. Jadi anggapan mereka kan teman-teman disabilitas ini nggak bisa apa-apa, nggak punya gitu. Nah, jadi posisi positifnya ya kita terdorong lebih semangat lagi ya untuk lebih baik lagi. Tapi yang menjadi saya dapat menghindarkan stigma negatif maupun positif itu, menurut saya itu hanya kurang informasi aja. Jadi nggak semua orang berpikiran bahwa disabilitas itu gini atau gitu, nggak. Jadi mereka menurut saya hanya kurang edukasi dan informasi aja. Kalau mereka udah tahu ya menurut saya sama sih, nggak ada bedanya. Bahkan mereka lebih yakin dan percaya kalau disabilitas itu sama dengan mereka gitu. Iya sih bener ya. Jadi kamu dalam mencikapi stigma buruk dari masyarakat, kamu menjadikan itu sebagai motivasi ya bagi diri kamu supaya kamu bisa lebih bersemangat untuk buktiin kepada mereka gitu ya. Kalau kamu tuh bisa gitu ya kan. Ya. Oke, gila, mantap. Oke, mungkin untuk berikutnya nih ya, bagi kamu nih, siapa sih orang yang paling berjasa atau yang paling motivasi untuk kamu? Sebenarnya yang menjadi motivasi kalau untuk diri saya pribadi nggak ada, tapi saya lebih termotivasi aja dengan kedua orang tua saya. Mengapa? Karena kedua orang tua saya kan alhamdulillah normal, nggak ada. Di keluarga saya juga aku sendiri yang disabilitas, khususnya tunanetra kan. Nah, yang jadi motivasi aku kenapa? Karena kedua orang tuaku aja sanggup dan bisa mendidik aku menjadi seperti ini, kok aku nggak bisa. Gimana itu? Harusnya kan lebih terdorong lagi gitu. Oke, gila. Jadi orang tua kamu yang apa sih namanya yang paling berjasa bagi kamu ya dalam motivasi kamu hingga seperti saat ini ya. Ya. Iya sih, karena bagaimanapun juga kan yang namanya orang tua kan pasti yang paling berjasa gitu kan bagi anaknya kan. Iya, benar. Jadi cerminan gitu kan. Oke deh. Mungkin untuk terakhir nih, kira-kira kamu punya nggak sih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain? Yang jadi pesan saya pastinya ya kalau bisa stigma negatif terhadap teman-teman disabilitas, khususnya untuk saya sendiri kan tunanetra, itu kalau bisa dapat dihilangkan atau paling tidaklah dikurangi dengan cara mengedukasi semua masyarakat yang dapat dilakukan dengan berbagai cara kan. Misalkan ada suatu lembaga yang menyediakan education lah untuk semua masyarakat. Jadi apabila masyarakat udah tahu, udah kenal, dan tahu juga dengan informasi tentang disabilitas, mudah-mudahan lah stigma negatif yang berhubungan dengan disabilitas itu sedikit demi sedikit berkurang, bahkan bisa jadi akan hilang. Jadi harus ada kerjasama lah mulai dari teman-teman yang disabilitasnya juga sih. Jangan selalu menutup diri, jangan selalu minder. Jadi nggak apa-apa, kita bergaul, ikut bermasyarakat dengan semua orang. Kan lo nggak semua orang yang nolak disabilitas kan. Jadi dengan itu ada kerjasama dari teman-teman disabilitas maupun pihak terkait agar stigma negatif tersebut dapat hilang gitu. Baik, terima kasih Ricky atas pesan yang disampaikannya. Cukup insightful buat kita semua ya. Oke, jadi mungkin tadi itu pesan-pesan terakhir dari Ricky. Mungkin untuk kedepannya, mari kita sama-sama menghilangkan stigma buruk kita kepada kaum disabilitas. Oke, mungkin cukup sekian wawancara saya kepada saudara Ricky. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.